Halo Bunda, sehat? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Marina. Ya Alhamdulillah. Bunda, Alhamdulillah. Nah, Baik, silakan dibuka, Marina. iya, Ada si Mana ganteng. lagi kirim dulu Ada si datanya. ganteng, ada si ganteng. Iya Bun. Hmm. Alhamdulillah sudah ada Bunda di tengah-tengah kita. Kalau gitu kita mulai saja ya Bunda untuk pemaparan surat Al-Fatih, tafsir surat Al-Fatir ayat 9-10. Bismillah. Silakan Bunda. Hmm. Baik. Ah, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya, meluangkan waktu bersama-sama kita mengkaji ya bersama-sama Al-Quran. Hari ini kita akan melanjutkan tentang surat Fatir ayat 9 sampai dengan 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Kalau Hari ini kita akan membahas tentang ayat 9 dan ayat 10 yang ada hubungannya dengan bagaimana dengan kemuliaan, bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat ya. Kemuliaan dalam hal ini bisa banyak hal ya. Kemuliaan itu bisa berarti sebentar. Makanya ntar blur ntar. Maaf, maaf, maaf. Baik. Kemuliaan itu apa yang dimaksud kemuliaan, kemuliaan dunia? Ada dua ya, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Kemuliaan dunia adalah yang diidamkan orang selama ada di dunia ini ya. Apa misalnya kemuliaan dunia adalah mendapatkan mungkin ya mendapatkan suami yang sukses, suami yang apa namanya bisa menafkahi dengan cukup apa berlimpah misalnya gitu ya. Kesuksesan juga bisa dikus atau ya kemuliaan itu saya mungkin mengatakannya kesuksesan ya dunia duniawi itu. Jadi kayak misalnya mempunyai pekerjaan yang yang bagus dan bisa menafkahi anak istri dengan cukup, atau mungkin berlimpah gitu ya, mempunyai kendaraan yang mewah mungkin lebih dari satu ya, satu buat dirinya, istrinya dan satu buat anak-anaknya misalnya. Kemudian apalagi coba apa apa coba teman-teman yang dimaksud dengan kemuliaan yang ada di dalam pikiran teman-teman semua. Mungkin saya bisa juga mendapatkan inspirasi dari pendapat teman-teman sekalian. Misalnya kemuliaan juga bisa berarti mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau terkenal, ya, atau menjadi eh, apa menjadi orang yang tersohor di negeri, misalnya gitu. Kemuliaan juga mungkin ada yang mengartikan sebagai kecantikan sehingga orang beramai-ramai untuk bisa mempercantik dirinya dengan misalnya dengan segala cara, dengan operasi plastik, dengan membayar dengan jumlah uang yang banyak gitu ya. Jadi kemuliaan duniawi itu banyak sekali yang di setiap orang bisa jadi berbeda-beda tentang keinginannya terhadap duniawi itu. Ya. Kemudian ada lagi kemuliaan akhirat. Ya, kemuliaan akhirat adalah sama dengan kesuksesan seseorang untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang ultimate, yang paling tinggi yaitu di surga nanti. Melihat wajah Allah, ada yang melihat sekali saja ketika dia ada di surga, ada yang melihatnya berkali-kali, ada yang melihatnya setiap hari, ada yang melihatnya seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu 3 kali, atau sehari 3 kali, ada yang bahkan setiap saat ya. Yang setiap saat itu adalah bagi para nabi dan rasul. Dan yang menjadi kenikmatan terindah menurut beberapa sumber, kenikmatan terindah di dalam surga itu adalah melihat wajhullah, melihat wajah Allah. Ya. Mungkin bagi yang pernah ke Mekah
Baitullah mungkin bisa melihat sedikit ada gambarannya, karena Baitullah itu hanya sekotak, ada sebuah batu ya, Ka'bah itu hanya sebuah batu ya. Akan tetapi ketika melihatnya mendatangkan satu rasa yang sulit untuk diungkapkan, rasa bahagia, rasa senang, rasa haru, rasa campur aduk deh pokoknya ya, itu adalah menurut saya adalah gambaran melihat wajhullah, karena batu dengan wajhullah itu pasti sangat berbeda. Melihat batu yang diberikan berkah oleh Allah saja menjadikan kita bahagia, apalagi melihat Allah itu sendiri. Semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah, insya Allah. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita ini di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ini Bu, aduh jadi bulan yang mulia ya, bulan yang sangat mulia, bulan di mana doa-doa kita tuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan Amin. salah satu kesempatan yang sangat 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 berharga buat kita apabila kita bisa benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Terutama yang masih muda-muda ya, harus giat ya, lebih giat untuk melaksanakan berbagai amalan di bulan Ramadan dibandingkan dengan yang sudah usia seperti saya, Bu Rosmanah, ini sudah agak terbatas ya. Kekuatannya sudah agak terbatas. Ya. Ya, akan tetapi mungkin kita bisa memaksimalkan dengan intensitas kalbu kita kepada Allah ya. Dengan zikir kita kepada Allah mengganti aktivitas-aktivitas yang terasa berat untuk kita secara fisik dan menggantinya dengan aktivitas-aktivitas yang um, kalimatut thayyibah ya, kalimat-kalimat yang baik ya. Hari ini kita akan bahas juga tentang kalimat yang baik. Jadi maksimalkan bulan Ramadan ini. Dan hari ini kita akan pelajari sesuatu yang menurut saya sangat berharga gitu. Karena ini akan menjadikan satu panduan buat kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Baik, silakan Teh Marina untuk membagi ininya. Membagi, Baik, Bunda, tunggu sebentar. ya. Ya, Kita mulai dengan dilanjut. basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam ayat ini disebutkan walillahi. Oh, maaf. Wallahul ladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit fa ahyayna bihil ardo ba'da mautiha. Baik. Wallahul ladzi, dan sesungguhnya Allah alladzi, dia adalah zat yang arsalar riyaha, yang dia sudah mengirimkan ar-riyah, jadi apa namanya, angin ya, mengirimkan angin, fatut biru, dan dia menggerakkan angin itu, dengan angin itu dia menggerakkan as-sahaban atau awan, fasuqnahu, dan kemudian setelah itu fasuqnahu, kami menggerakkan ya, menggiring awan itu ila baladin mayit, pada satu negeri yang mati ya. Fa'ahyayna bihil ardo ba'da mautiha, maka setelah itu kami menghidupkan bihi, dengannya menghidupkan baladin mayit itu atau bumi yang gersang itu ba'da mautiha, setelah dia dalam keadaan mati atau gersang. Kadzalikan nusyur, dan itulah yang disebut dengan kebangkitan. Ya, jadi ini Allah membuat satu permisalan di dalam ayat 9 ini, permisalan penghubungan antara angin ya, dan juga angin dan kebangkitan. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu hal-hal yang permisalan-permisahan, logika-logika. Mbak, kenapa sih Mbak kok pakai permisalan? Kenapa kok
Kok nggak langsung aja langsung makumaha, orang kita belum sampai ke akhirat ya. Ya kan kita belum sampai ke akhirat gitu. Maksudnya gimana Mbak? Apakah nggak bisa dikirimin videonya aja gitu? Allah kirim video gitu kan? Ya masalahnya videonya juga belum tentu akan bisa menggambarkan itu semua ya karena kan kejadiannya itu akan suatu kejadian yang sangat besar. Kebangkitan itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Kebangkitan itu adalah ketika semua umat manusia dari sebelum ketika zaman Nabi Adam ya sampai sekarang ya kalau kalau tahun kita kan 2024 itu tahun 2000-an itu kan setelah Masehi. Sedangkan Masehi itu adalah hitungannya Masehi itu adalah hitungannya dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam adalah nabi pangais bungsu gitu. Nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi kan udah mau habis itu, udah mau habis zaman manusianya. Jadi artinya manusia itu sendiri sudah nggak tahu ada berapa, nggak bisa, saya nggak bisa, belum pernah mencoba menghitung ya. Eh, akan tetapi kalau di dalam di museum geologi dikatakan bahwa manusia yang berdiri itu adanya 5 miliar, udah terhitung selama 5 miliar tahun gitu. Kebayang nggak Teh ini 5 miliar tahun sakumaha. Ya, kalau sejarah itu kan yang berdiri ya, berdiri. Nah, sekarang kan yang disebut dengan Nabi Adam itu sendiri yang seperti apa gitu kan? Karena kan yang disebut dengan kenabian itu kan hubungannya dengan kesadaran seseorang terhadap diri dan Tuhannya. Kalau berdiri tapi belum mengerti tentang Tuhan, apakah itu disebut dengan manusia? Wallahu alam ya, kita tidak tahu. Akan tetapi kalau saya sendiri kalau dari sejarah manusia itu kalau saya yang pernah saya baca itu sekitar sampai manusia udah bisa bercocok tanam, masih bisa bercocok tanam, bisa bercocok tanam itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Bisa bercocok tanam. Sebelumnya manusia tidak bisa bercocok tanam. Jadi dia mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk bisa mendapatkan makanan gitu. Jadi manusia mulai apa namanya tinggal di suatu tempat dan bercocok tanam itu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya, kebayang nggak sih 5.000 tahun? Sebelumnya mungkin kalau tambah 5.000 lagi ya teh ini 10.000 ya. Minus 10.000 tahun sebelum Masehi ya. Kalau misalkan sekarang kita sekarang udah berapa miliar sih? 8 miliar, 7 miliar, 8 miliar. 8 miliar sekarang ya memang kita banyak sekarang ya tapi kalau kita jumlah berapa triliun itu ya jumlah manusia dan dan kemudian semuanya itu akan dibangkitkan ya semuanya itu akan dibangkitkan dan bagaimana mau videonya susah ya apa sedemikian banyak orang gitu. Akan tetapi kemudian begini juga, kan manusia tuh terbatas ya kemampuan otaknya untuk bisa mencerna. Jadi kemudian Allah sering sekali di dalam Al-Quran itu memberikan permisalan-permisalan. Ya, jadi permisalannya itu kemudian dimisalkan dengan hujan. Gitu. Dipermisalkan dengan hal-hal yang biasa dilihat manusia, sehingga manusia tuh bisa mencoba untuk mengambil itibarnya. Wah, kalau gitu perlu mikir ya, Mbak. Iyalah, mikir sedikit lah, kan udah dikasih. Pengennya mah zaman sekarang orang mah video, wah video aja, jadi semuanya jelas gitu ya. Nah, jangankan gitu, videonya juga nggak akan mampu untuk merekam semuanya gitu ya. Maka kemudian diberikanlah dan video baru aja sekarang ya, tahun apa abad yang lalu belum ada video ya. Tahun film itu foto baru ada 19 sekian ya kan film ya 1950 baru ada film. Kebayang nggak sih zaman dulu bagaimana kalau dikasih video orang zaman dulu nggak disampaikan informasinya karena tidak bisa melihat video kan begitu. Jadi jadi ingat bahwa message Allah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan kenapa sih Tuhan begini, kenapa Tuhan melakukan begini, kenapa nggak gini aja. Coba juga berpikir juga yang lain gitu. Jangan jangan merasa diri sendiri itu adalah yang paling ada di muka bumi. Ingat bahwa muka bumi ini sekarang saja sudah ada apa namanya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu bahasa ya. Kemudian bangsa ada berapa bangsa di muka bumi ini ya di Indonesia aja sudah ada sekitar 700 sekian
bahasa bangsa suku bangsa di Indonesia itu 700 sekian ya kalau saya nggak salah ingat. Itu kan banyak banget gitu ya. Jadi apa namanya, kalau kita melihat bahwa message dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dikondisikan, harus untuk semua manusia bukan buat kita saja gitu loh. Pertama, dan kedua, message dari Allah itu harus mencakup juga keseluruhan kemanusiaan ini, dari zaman dulu sampai sekarang, gitu. Sehingga message itu harus bisa diterima oleh orang-orang pada waktunya. Karena itulah juga kemudian para nabi itu, apa namanya, kita melihat ada 25 rasul ya, yang besar, 300.000 sekian nabi, itu supaya untuk menyesuaikan antara, kalamullah ini disampaikan, supaya dimengerti oleh kaumnya saat itu, gitu. Dan jadi kalau kita mau, melihat ada sesuatu yang tidak kita pahami tentang Al-Qur'an, ingat bahwa kita tidak sendiri di dunia ini dan ingat bahwa dulu orang-orang sebelum kita tuh jauh lebih banyak lagi. Sehingga kita mulai bisa melihat kebesaran dari, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ya, gini ya. Di sini wallahul ladzi, ya sesungguhnya Allah yang mengirimkan angin. Jadi Allah memberikan informasi kepada kita bahwa yang mengirimkan angin itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya mengirimkan angin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu maaf. Karena saya ada masalah. Oke. Kemudian setelah itu Allah menggerakkan awan itu. Ya, yang pertama yang mengirimkan ada Allah, yang dua yang menggerakkan awan. Ya. Silakan slide yang selanjutnya, Marina. Setelah itu ada angin. Angin itu untuk apa? Angin itu mengumpulkan partikel-partikel air. Kan di dalam udara itu ada banyak partikel air, ya. Dan partikel air itu dikumpulkan oleh angin itu dalam bentuk awan. Kebanyakan Marina. Ya, dalam bentuk awan. Kemudian setelah jadi awan, setelah dikumpulkan oleh angin itu dan membentuk awan, ya, maka partikel itu digiring fasuqnahu, ya, siapa yang menggiringnya? Nah, kami, ya, kami. Allah yang menggiringnya. Kami kalau dalam hal ini kalau Allah mengatakan pakai kata na itu atau kami biasanya di sini ada peran-peran dari makhluk Allah yang lain, ya, misalnya dari malaikat, misalnya. Maka kami giring awan itu kepada suatu kota yang mati. Ya. Setelah itu kami turunkan hujan, kata Allah. Setelah diturunkan hujan, maka ahyaina. Kami akan tumbuhkan, ya, dengannya angin itu, maka bumi itu akan menjadi tumbuh, jadi hidup dari yang dulunya gersang atau mati. Dan seperti itulah kebangkitan. Jadi kebangkitan itu adalah sesuatu yang besar. Ya, selanjutnya Marina. Kebangkitan itu sama dengan tumbuhnya tanah yang mati yang gersang itu, ya, sehingga menjadi sesuatu yang hijau. Ya. Di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ada kesamaan antara hujan dan penghimpunan manusia. Jadi permisalan yang Allah sebutkan itu nggak nggak asal ambil permisalan, tetapi di dalam hujan itu ada ada proses penghimpunan partikel air yang jumlahnya mungkin miliaran atau triliunan, ya. Sedangkan di hari kiamat itu juga ada penghimpunan manusia. Dan Allah itu menggiring manusia ke padang mahsyar sama dengan Allah menggiring awan itu menuju tempat yang mati. Dan kemudian manusia saat itu digiring ke padang mahsyar untuk menghadiri hari hisab, yaumul hisab. Ya. Baik. Di dalam surat Al-Misbah ini Allah menggunakan arsala menggunakan bentuk lampau tentang pengiriman angin itu menggunakan kata bentuk lampau, tapi menggunakan kata kerja mudhari untuk membicarakan tentang pergerakan
awan itu, ya. Fatutsbihu sahaban, ya. Jadi kami kemudian menggerakkan awan tuh. Ini adalah menggunakan kata mudhari. Jadi ada dua kata di situ yang merupakan kata kerja mudhari. Fasuqnahu, ya. Jadi itu juga eh, enggak, kalau fasuqnahu itu bentuknya fi'il madi. Fatutsbihu sahaban itu dari menggiringnya itu, ya, dengan memakai kata kerja mudhari. Nah, di dalam kata kerja mudhari itu atau kerja present atau future, ya, mudhari itu dipakai untuk present maupun future. Hanya ditambahkan kata, ya, akan, ya, lah gitu misalnya, atau li. Maka kata kerja mudhari itu menunjukkan kepada kita bahwa yang melihatnya itu akan merasakan kehebatan dan keajaiban yang ditunjukkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bagaimana Allah bisa, kalau yang memahaminya, ya waktu itu saya pernah tahun ketika saya masih muda, ya. Tahun 94 ada sebuah seminar di PTDI tentang tentang kehebatan daripada sains di dalam Al-Qur'an, dan salah satu yang dibahas itu adalah tentang ini, bagaimana turunnya hujan. Proses turun hujan itu adalah proses yang sangat menakjubkan, ya. Karena bagaimana Allah menunjukkan kehebatannya dia bukan bantuan tapi dengan perintah kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana bahwa awan itu bergerak kemana nih? Mau bergerak ke Geger Kalong atau mau geraknya ke Buah Batu, atau mau bergerak ke Bandung, atau mau bergerak ke Serang, atau mau bergerak ke Banten, itu semuanya kan kita tidak pernah tahu. Tapi kan ada pusat meteorologi, ya, dia hanya memantau saja, tapi untuk mengetahui bagaimana dia akan bergerak pada akhirnya menurunkan hujan di mana itu hanya Allah yang tahu. Ini yang kehebatan, salah satu kehebatan dan dari ciptaan Allah itu, dan kemudian hujan itu sendiri membawa satu keberkahan. Hujan menjadi sesuatu yang sangat diharap-harapkan. Contoh itu kalau sekarang ini yang sedang mengharapkan hujan itu adalah kota Spanyol, negara Spanyol. Spanyol ini sekarang sedang kekeringan, ya, meskipun mereka sekarang sedang musim semi, tapi sedang mengalami kekeringan sehingga mereka sangat mengkhawatirkan adanya kebakaran. Kalau ada kebakaran misalnya di dalam kota, karena kebakaran di dalam kota, air untuk menyemprot itu kan nggak ada gitu loh. Jadi mereka harus waspada terhadap hal-hal yang sangat buruk dengan adanya kekurangan air ini. Padahal mereka belum masuk musim panas, mereka baru masuk musim semi, tapi sudah mengalami kekeringan. Ya, kita di sini kebanyakan, kita sedang berlimpah, ya, di Bandung sedang banyak air, ya. Mbak, kalau gitu gimana sih? Kenapa Allah bikin banjir? Bukan Allah yang bikin banjir. Yang kalau yang bikin hujan, iya Allah. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada yang bikin banjir itu Allah, nggak ada. Banjir itu disebabkan karena manusia sendiri yang lalai membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian sekarang itu saluran irigasi tidak dibuat dengan baik, ya. Kemudian juga ada satu lagi kezaliman manusia adalah ketika mereka melakukan eh, hal-hal yang terkait dengan sampah mereka, sehingga akhirnya sampah dan industri sehingga menjadikan masalah global warming atau pemanasan global, sehingga ada banyak air, ya, ada banyak yang datang dari kutub sehingga menjadikan terjadinya perubahan iklim, ya, humiditas dan juga curah hujan. Tapi sebetulnya kalau manusia menjalani kehidupan ini seperti yang Allah perintahkan, tidak terjadi yang seperti itu. Sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tufsidu fil ardi la tufsidu fil ard, ya. Wa idza qila lahum la tusiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul musiduna walakin la yashurun. Sudah dikatakan, ya, wahai manusia, jangan merusak di muka bumi. Tapi mereka berkata, enggak kok, kita sekarang sedang berbuat kebaikan kok. Kita sedang melakukan industri besar-besaran, kita sudah menemukan plastik, kita bisa
bisa makan dengan secara instan, kita bisa membawa makanan kemana saja, kita bisa menciptakan banyak barang-barang yang memudahkan urusan kita. Itu kan nahnu muslihun, kita melakukan kebaikan. Tapi mereka tidak sadar terlalu banyaknya ya sampah apa produk-produk yang dihasilkan dari misalnya plastik misalnya, maka itu bisa mengakibatkan global warming atau pemanasan global yang terkait dengan penipisan ozon. Ya kita kemarin sudah bahas dalam sesi apa namanya pengelolaan sampah organik ya. Saya juga menganjurkan teman-teman kalau punya sampah, ini pesan sponsor aja, kalau punya sampah plastik ya dibuat seperti ini ya. Jadi plastiknya dicacah-cacah, potong-potong. Kalau lagi ada waktu sedikit, masukin ke dalam botol ya. Kenapa harus dibeginikan sih, Mbak? Kalau misalkan ini ada di sana, di luaran sana, ini akan mencemari lingkungan kita. Misalnya tanah kita akan menjadi kurang subur sehingga terjadi banyak gagal panen, kemudian juga akan menjadikan laut kita menjadi kotor, jadi kemudian ikan-ikan makan plastik atau jadi mereka jadi mikroplastik atau plastik yang sangat kecil yang tidak bisa terlihat ketika proses penguraian. Ini tahu nggak ini penguraiannya selama 100 tahun loh ya. Plastik itu penguraiannya 100 tahun. Jadi kita udah meninggal, tapi sampah kita masih ada. Menyedihkan kan? Harusnya sampah itu kita kumpulkan. Mbak, kenapa dikumpulin? Ya, nanti kumpulin. Nanti kita bisa konsentrasikan kan ini di satu tempat. Misalnya ini bisa dipakai untuk membuat pengganti batu bata, bisa dipakai untuk membuat misalkan tembok-tembok bangunan, bisa dipakai untuk ada yang memakai untuk jalan ya, dipakai untuk jalan. Mbak, itu kan harus banyak orang. Iya, makanya kita simpan ini dulu. Ini juga nggak akan rusak sampai puluhan tahun juga nggak akan rusak dibeginikan. Ya, dan ini di rumah juga bisa dipakai untuk misalkan ditumpuk-tumpuk jadi kursi taman atau di dalam rumah dibungkus dengan bungkus yang cover yang bagus bisa jadi meja misalnya kayak gitu. Ya, nggak tahu lah apa yang akan terjadi karena ini banyak loh segini ini banyak sekali yang bisa masuk ke dalam sini. Ya, oke pesan sponsor. Baik, kembali lagi ke materi. Tadi silakan Marina selanjutnya. Baik, sekarang saya akan memberikan sedikit membahas sedikit ya terkait dengan tadi hujan dan kemudian fa'ahyaina bihil ardo ba'da mautiha, bagaimana bumi kemudian hidup dengan adanya hujan itu. Kita lihat penghijauan ada kasus yang miracle ya. Ini seperti satu keajaiban gitu bahwa Arab Saudi yang dulunya gundul seperti ini dia bisa menjadi hijau dan yang dulunya tidak ada sungai sekarang penuh dengan sungai dan kolam, yang dahulunya coklat di mana-mana sekarang menjadi hijau di mana-mana. Ini adalah sesuatu yang sangat amazing. Tadi yang coba Marina tunjukkan gambar yang 2 slide sebelumnya, eh, slide yang awal sekali. Nah, ini tuh Arab Saudi loh ya, bukan Indonesia. Ini Arab Saudi, bukan Indonesia. Ya, yang dulunya gersang sekarang menjadi hijau seperti ini. Oke, selanjutnya masuk lagi. Jadi setelah kalau kita lihat dipantau di satelit ini tahun 1987 masih gersang. Coba lihat sebelah kiri atas itu gersang ya 1987. Ketika tahun 1991 mulai ada bercak-bercak kehijauan ya. Salah satunya itu yang ada sejak lama itu di Taif ya. Taif itu memang hijau ya, agak hijau ya. Setelah itu tahun 2000 makin banyak bercak-bercaknya dan kemudian 2012 seperti itu udah mulai ada apa namanya udah mulai banyak ya yang hijau. Dan sekarang itu yang paling kerennya tuh ya sekarang ini ya udah hijau di mana-mana ya. Dan dibalik kegirangan daripada orang di Arab, orang di Arab sangat senang ya karena mereka ketika datang ke Indonesia mereka bilang Indonesia itu adalah paradise katanya. Dan sekarang Allah menurunkan paradise itu ke bumi mereka, hijau. Dan di balik kegembiraan itu ada juga yang menjadikan kita menjadi ingat kepada hadis riwayat Muslim ya, la taqumu sa'atu hatta ya, tidak akan terjadi as-saah atau hari kiamat itu hingga ya eh, bumi Arab itu menjadi murujan, menjadi padang rumput dan wa anharo
dan penuh dengan sungai-sungai. Nah, jadi ini salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat itu salah satunya ini seperti ini, ya. Wah, Mbak, ini udah deket banget ya. Kalau Allah bilang deket ya mungkin terlihat tergantung daripada rentangan waktu yang sudah dijalani oleh manusia. Kan tetapi tanda-tanda besarnya memang masih belum, ya. Eh, Dajjal itu belum datang, ya, Imam Mahdi belum datang, ya, masih tapi akan menyusul. Jadi karena itulah kita harus bersiap-siap. Salah satunya dengan belajar Al-Qur'an ini kita harus bersiap-siap sehingga kita tahu pasti apa yang harus kita lakukan ketika saat itu datang. Baik, selanjutnya. Ya, jadi kalau secara penjelasan ilmiah, Arab Saudi menghijau itu ada beberapa faktor, tapi faktor yang paling 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 dominan itu ada dua, yaitu satu curah hujan yang tinggi, ya. Jadi aktivitas curah hujannya itu sangat tinggi sekali di Arab Saudi itu. Dan curah hujan itu berlangsung lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya, ya. Dulu saya tahun 2010 itu eh, pernah saat itu ada hujan juga gitu. Tapi mereka bilang bahwa hujan di sana itu kadang-kadang setahun hanya 3 kali gitu, tidak banyak gitu. Tapi sekarang hujan itu menjadi lebih intens dan lama hujannya itu sampai akhirnya membentuk sungai. Kebayangkan sampai membentuk sungai, ya. Selain curah hujan tinggi, hujannya juga merata di seluruh Arab Saudi. Ya, tadi tidak hanya mengguyur kota Mekah, tapi juga Jeddah, Madinah, dan di mana-mana. Jadi curah hujan ini dibarengi dengan cuaca yang hangat. Jadi kan hangat ya di Arab Saudi itu kan. Jadi cuaca hangat ditambah dengan hujan itu menjadikan tanah itu menjadi mudah merekah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi memang terjadinya menjadi sangat cepat ya, hitungannya ada beberapa tahun saja sudah menjadi hijau. Masya Allah. Nah begitu, dan siapa kembali lagi kalau masalahnya itu adalah curah hujan dan hujan merata ya. Curah hujan berarti ada hujan. Hujan merata yang menggiringnya siapa, ya. Jadi ini semuanya masuknya ke siapa coba yang menjadikan ini semua? Iya, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang kita bahas hari ini yaitu ayat 9. Oke, Masya Allah, Subhanallah. Kita lanjutkan ayat 10. Ya. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa, ya, mangkana yuridul izzata. Barang siapa menghendaki kemuliaan al-izzah, maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu semuanya lillah. Lillahi jami'a. Adalah milik Allah kesemuanya. Dan tidaklah, kita lihat ayat yang selanjutnya, Teh Marina. Apa slide selanjutnya? Ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyibu al-kalimu tayyibat wal amalu solihat. Maka yarfa'u, naik ke atas. Jadi sesungguhnya kalimat-kalimat yang baik, kata di sini kata kalimu, ya. Kalimu itu adalah bentuk jamak daripada kalimat. Kalimat itu artinya perkataan atau satu perkataan yang baik, ya. Perkataannya, kata-kata yang baik itu, ya, adalah, dan juga wal amalu solihu, dan amal-amal yang soleh itu yarfa'u, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Seperti halnya disebutkan dalam surat As-Sajdah bahwa pada awal surat Sajdah disebutkan bahwa semua malaikat, ada malaikat-malaikat yang kerjanya tuh turun naik ya, dari bumi ke langit, langit ke bumi, turun naik. Itu dia menyampaikan ya amal-amal soleh manusia, perkataan-perkataan manusia yang baik itu disampaikan ke atas. Kemudian sampai di atas ada seperti ya Lauhul Mahfudz gitu untuk mengevaluasi, dan kemudian ada doa-doa yang dipanjatkan. Maka itu semuanya akan dikembalikan atau dikabulkan. Semuanya turun kemudian kepada manusia. Ya, ini prosesnya sama sebetulnya.
Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin juga teteh-teteh, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, saya ingin apakah sih perkataan yang baik? Al-kalimut al-kalimut thayyibu. Apakah perkataan yang baik itu? Saya mohon supaya dituliskan nanti supaya kalau ada yang kurang saya bisa menambahkan. Tapi saya yakin bahwa ibu-ibu juga nanti yang akan memberikan inspirasi kepada saya. Silakan tulis apakah yang disebut dengan eh, kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik itu. Ya. Jadi di sini Allah kalimat pertama mengatakan bahwa Allah itu adalah eh, lillahi fa'izzatu lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah. Al-Izzah di sini sebutnya kemuliaan sebutnya kata Al-Izzah ya. Sebetulnya Al-Izzah itu apa? Al-Izzah itu adalah pada hakikatnya itu adalah kekuasaan Allah. Azza, Aziz, Maha Perkasa ya. Kekuasaan Allah itu tidak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun ya. Kekuasaannya, karunia Allah, ya kecintaan Allah itu tidak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun. Ya, itu yang disebut dengan al-izzah. Ya, al-izzah kalau turun ke bumi jadinya tuh kemuliaan gitu loh. Karena kemuliaan itu kalau yang pada hakikatnya kan sesuatu yang terus menerus. Kalau seseorang kaya harusnya kaya terus. Kalau seseorang baik harusnya baik terus. Itu izzah. Kalau seseorang eh, top viral itu harusnya viral terus. Kalau orang itu apa namanya berilmu dia akan berilmu terus. Nah ini disebut dengan izah kemuliaan itu ya. Jadi karena izah yang hakiki itu adalah milik Allah. Karena kalau manusia ada yang kaya kemudian jatuh miskin, ada yang miskin kemudian jadi kaya, ya kan? Ada orang yang soleh kemudian dia apa kemudian dia sempat lalai kemudian bisa naik lagi juga gitu. Jadi tidak abadi apa yang ada di dunia itu. Tapi pada hakikatnya al-izzah atau kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa membendung dari kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, jadi sekarang kemudian izzah itu sendiri kalau kepada manusia jatuhnya tuh kayak ya kebaikan kalau di dunia ini adalah kebaikan duniawi lah gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan ada kemuliaan dunia dan ada kemuliaan akhirat. Ya. Sekarang kalau misalkan kemuliaan akhirat itu bahasannya menjadi berbeda karena hubungan dengan amal soleh. Kita lihat kemuliaan dunia. Kemudian kaum musyrikin itu eh, s- mendambakan itu kemuliaan dunia itu. Dan manusia juga sih sebenarnya. Kita juga sama, kita juga mendambakan kemuliaan di dunia ini kan. Kita kita ingin juga apa berkecukupan, kita ingin bisa bersedekah dengan leluasa, kita ingin bisa pergi kemana saja. Kan itu keinginan ya, nafsu kita memang seperti itu. Akan tetapi pasti akan disesuaikan dengan beberapa banyak karunia Allah Al-Izzah itu pada diri kita. Ya. Nah, kemudian di sini Allah menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan kemuliaan itu. Kemuliaan yang didambakan oleh manusia itu harus dengan cara taat kepada Allah. Harus dengan cara taat kepada Allah karena dengan taat kepada Allah itu maka kemudian Allah amalannya tuh kata-kata ya al kalimut thayyibah itu naik ke atas, amalan solehnya naik ke atas, kemudian Allah ridho dan kemudian Allah turunkan kepada kita. Demikian menurut tafsir Al-Misbah ya, prosesnya itu. Dan kemudian Allah memberikan izahnya, kemuliaannya kepada kita sebagian daripada kita. Selanjutnya kita lihat lagi. Ada yang sudah menjawab teh Marina di chat? Apakah sudah ada yang menjawab tentang kalimat thayyibah? Oke, saya agak bermasalah melihatnya. Oke, ya, baik. Jadi disebut saya berikan step-stepnya. Jadi yang pertama adalah beramal ikhlas untuk Allah, ya.
kemudian amalan ini kemudian naik kepada Allah, amalan itu berupa perkataan yang baik dan juga berupa amal soleh, ya. Dan perkataan yang baik itu yang menjadikan Allah kemudian ridho kepada orang tersebut dan kemudian diberikan kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya. Jadi kemuliaan itu Allah memberikan jalannya bahwa kemuliaan itu tidak dapat diraih dengan menolak tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disalah dugain oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik menganggap bahwa kalau dia mau sukses dalam berdagang dia harus menyembah kepada berhala. Kalau mau dapat kekayaan dia harus minta ke puncak gunung. Kalau dia mau dapat suami yang kaya raya dia harus mengeluarkan sekian-sekian, akhirnya kepada setan. Akhirnya menjadi satu jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi kunci daripada bagaimana kita mendapatkan kemuliaan. Selanjutnya, ya, dalam surat Al-Munafikun disebutkan bahwa walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina, ya. Dan sesungguhnya kekuatan keizah itu, kemuliaan itu hanya diberikan Allah hanya untuk Allah pertama, dan dibagikan kepada Rasulnya dan dibagikan kepada orang-orang yang mukmin. Akan tetapi walakinal munafiquna la ya'lamun, karena orang munafik tidak tahu itu. Orang munafik menganggapnya bahwa suatu kemuliaan itu harus diusahakan secara duniawi, kalau perlu dengan melakukan hal-hal yang tricky-tricky, ya, melakukan hal-hal yang apa saja dilakukan untuk mendapatkan harta, kekuatan, pangkat dan jabatan. Ya, jadi kita di sini belajar untuk meluruskan niat kita lagi bahwa memang beginilah ya, kalau mau dapat kemuliaan itu sebetulnya tidak lepas dari hubungan kita kepada Allah. Ya, selama kita mempererat hubungan hubungan kita kepada Allah, maka saat itulah kita mendapatkan al-izzah itu. Tapi tentu saja definisi al-izzah itu tidak selamanya seperti apa yang dimimpikan orang. Tidak selalu orang yang mendapatkan izzah itu adalah orang yang kaya raya. Tidak selalu orang yang mendapatkan izzah itu adalah orang yang terkenal, ya. Tidak selalu orang yang mendapatkan izzah itu adalah orang yang berkuasa, gitu. Jadi di sini kita melihat dari pandangan kita, gitu, dari pandangan kita melihat bagaimana pandangan manusia dan bagaimana melihat pandangan Allah. Kalau yang pandangan manusia kita udah tahu lah ya, pandangan Allah itu seperti apa, maka itulah kita harus belajar Al-Quran itu untuk melihat apa sih, bagaimana sih yang Allah sebenarnya sukai, yang disebut dengan kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu bisa jadi bentuknya menjadi berbeda. Contoh misalnya menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa hamba-hamba Allah yang memiliki izzah atau aziz itu adalah hamba-hamba Allah yang dibutuhkan oleh orang lain dalam urusan mereka yang sangat penting, yaitu urusan akhirat. Ya, jadi hamba Allah yang menyandang kemuliaan itu, menurut Imam Al-Ghazali, adalah orang yang paling dibutuhkan oleh hamba yang Allah yang lain dalam urusan akhirat mereka. Kalau ada urusan akhirat, datang kepada hamba yang izzah ini, menanyakan, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang aziz. Dan tingkat kemuliaan mereka tergantung dari tingkat pengabdian dan juga ikatan mereka kepada masyarakat. Itu yang karena itulah kita, kalau saya melihatnya menjadi ayat ini menjadi pendorong ya buat kita, bahwa kita harus semakin pertama harus semakin soleh, kemudian yang kedua kita harus bisa mengabdi kepada masyarakat di sekitar kita, karena di situ sebenarnya di situ ada letak daripada izzah yang hakiki, seperti itu. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Udah selesai kan Marina ya? Satu slide lagi ya? Satu slide lagi ya. Tentang orang-orang yang membuat tipu daya. Jadi wayamkuru waladina yamkuruna sayyi'atu lahum adzabun syadid makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang membuat tipu daya, ya, membuat tipu daya dengan melakukan kejahatan asayat, maka bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, dan sesungguhnya tipu daya mereka itu dia akan hancur, gitu. Jadi
tadi yang orang-orang yang beriman ya, ketika ingin mendapatkan al-izzah atau kemuliaan itu, mereka meluruskan niat, mereka melakukan mengatakan perkataan-perkataan yang baik, dan kemudian mereka beramal soleh, dan kemudian Allah menurunkan ridhonya. Itu proses yang harusnya begitu. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tuh harus membuat tipu daya untuk dapat kedudukan yang itu. Saya harus berbuat apa? Saya harus nyogok, saya harus apa namanya, tipu sana tipu sini, atau saya harus berkata, harus berbohong dan sebagainya, rekayasa. Itu yang disebut dengan alladzina yamkuruna as-sayyi'at. Mereka yang membuat makar dengan kejahatan-kejahatan. Dan jangan khawatir, mereka juga akan hancur pada satu ketika. Kita tidak perlu menjadi penghancur mereka, tapi mereka akan hancur oleh sistem takdir dari Allah yang menjadikan mereka makin lama menjadi makin lemah dan akhirnya hancur. Ya, oke. Surat Al-Maryam ya, dalam surat Al-Maryam disebutkan juga wattakhadhu min dunillahi alihah liyaku